Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu, sahabat-sahabat rehat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 24 Mei 2026. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang kudus, Allah pemurah, Allah yang memberi kami kehidupan hingga saat ini. Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Ampuni dosa kami Bapa. Kami bersyukur kami boleh melewati sepanjang malam hingga pagi hari ini karena penyertaan perlindungan-Mu Bapa. Kami bersyukur buat hari baru ini, buat berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah Tuhan sediakan bagi kami hari ini. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong kami, menuntun kami, memberi kami hikmat pengertian, dan firman-Mu Bapa sungguh-sungguh merema dalam hidup kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakeus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan mengenalku, na isan puang tukaleku. Sahabat-sahabat rehat, salah satu kebutuhan dasar manusia, yakni rasa cinta atau rasa dimiliki. Tentu ini menjadi harapan setiap orang. Namun bagaimana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan kita? Apa yang akan kita lakukan? Hal ini dialami juga oleh Sakeus sebagai seorang pemungut cukai. Ia cukup memiliki citra yang buruk pada kala itu. Ia dianggap sebagai seorang pendosa. Ia pun dijauhi oleh orang di sekitarnya. Tentu ini bukanlah hal yang mudah, namun rasa ini mendorong Sakeus untuk melihat siapa Yesus yang sedang melintasi kota Yeriko kala itu. Kerinduan Sakeus menggerakkannya
untuk berusaha, bahkan ia mengabaikan orang banyak. Ia berlari sampai memanjat pohon demi melihat Yesus. Menariknya, ternyata Yesus melihat dan dengan sengaja memanggil Sakeus dengan namanya. Apa yang dilakukan oleh Yesus menjadi tanda bahwa ia dekat kepada mereka yang terpinggirkan, yang mungkin dianggap tidak berarti ataupun dianggap sebagai seorang pendosa. Ketika Yesus melihat dan memanggil Sakeus, kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ia merasa dicintai. Sakeus merasa berharga. Ia yang selama ini dikucilkan, sekarang mengalami perubahan besar dalam hidupnya, dan hal ini mendorongnya untuk memperbaiki relasinya dengan orang lain. Ia berbagi dari apa yang ia miliki, sebagai tanda bahwa Sakeus telah mengalami cinta setelah berjumpa dengan Yesus. Sahabat-sahabat rehat, dalam persekutuan sebagai umat Allah, seringkali kebutuhan sosial dasar kita juga tidak terpenuhi. Lalu apa yang kita lakukan? Meninggalkan persekutuan atau berusaha untuk melihat bahwa Yesus hadir dalam persekutuan kita? Yesus selalu peduli. Ia mengenal kita dan ia tahu apa yang kita alami. Setiap usaha yang kita lakukan dalam melihat Yesus pasti diresponnya. Ia akan memenuhi segala kerinduan dalam hati kita. Ia ingin kita sadar bahwa ia peduli dengan hati kita. Ia mau mengubah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Murah, ditinggikan, diagungkan Engkau. Kembali lagi kami bersyukur kepadamu Bapa, atas firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan kehidupan kami, dan Engkau selalu hadir untuk memberi kami pertolongan, kekuatan daripada-Mu. Bapa, terima kasih. Kami berdoa Bapa bahwa setiap umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat Tangerang Tuhan, Engkau yang mengerti bahwa setiap kehidupan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, keadaan apapun yang kami alami hari-hari ini, kami percaya bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, menopang kami, mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat orang-orang yang merasa dikucilkan, buat orang-orang yang ditinggalkan, orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang merasa Tuhan tidak ada satupun yang peduli dengan mereka. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka. Engkau yang menjumpai mereka Bapa, bahwa mereka berarti di hadapan-Mu. Engkau hadir menolong mereka, menghibur mereka, menguatkan mereka Tuhan, dan memberi ya Tuhan pertolongan kepada mereka. Engkau merangkul mereka dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada-Mu. Biar kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kau tahu yang terbaik buat kami. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Selamat beribadah, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.